Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rukoya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran bahan ajar non cetak. Nah, peran bahan ajar non cetak yang dikembangkan dalam PJJ ini sangat berkontribusi positif dalam hal membantu terjadinya proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang nyata atau real. Yang ketiga, memotivasi terjadinya tindakan action. Nah, bahan ajar mencetak ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang spesifik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Dalam hal ini, pemilihan materi yang akan disampaikan melalui bahan ajar mencetak perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap bahan ajar. Bahan ajar audio misalnya sangat tepat untuk digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran yang terkait dengan unsur bunyi. Sedangkan bahan ajar video dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui unsur visual. Bahan ajar video yang dirancang dengan baik dapat memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada khalayak umum atau audiens, atau yang biasa disebut peserta didik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Anda Rahmawarti akan menjelaskan materi pembelajaran yang kedua, yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio sampai saat ini masih banyak digunakan, baik untuk kegiatan belajar individual maupun kelompok. Bahan ajar audio juga memiliki sejumlah kelebihan yang dapat eksploitasinya sehingga mampu mendorong terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Nah, adapun kelebihan dalam pembelajaran audio ini yaitu yang pertama, biaya produksi dan penggandaan relatif mudah, dan yang kedua, efektif untuk digunakan dalam menyampaikan informasi yang bersifat verbal dan naratif, dan yang ketiga, dapat digunakan pada hampir semua materi. Nah, bahan ajar non cetak jenis audio juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu sifat komunikasinya satu arah, dan yang kedua, bahan ajar audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dipahami oleh pendengarnya saja yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasanya itu yang baik, dan yang ketiga, hanya mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak, dan yang keempat itu dapat menimbulkan verbalisme bagi siswa, dan yang terakhir, bahan ajar audio seperti radio biasanya dilaksanakan serempak dan terpusat sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan. Nah, adapun ragam informasi dan pengetahuan yang efektif untuk disampaikan melalui bahan ajar audio, yang pertama yaitu opini ahli, yang keduanya hasil wawancara, yang ketiga interaktif verbal, yang keempat rekaman peristiwa atau dokumenter, yang terakhir pengucapan musik, bunyi atau drama. Nah, adapun karakteristik dalam bahan ajar audio, yang pertama ini mengandung pesan auditif baik verbal maupun nonverbal dan vokalis, dan yang kedua dapat mendorong pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang ketiga itu cocok untuk mengikuti pengarahan. Yang keempat digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang didengar. Dengan yang kelima ini perolehan dari suatu konteks, dan yang terakhir memberikan hasil belajar yang optimal dalam tugas-tugas memberi sinyal atau lambang rangkaian yang melibatkan keterampilan berbahasa serta musik. Adapun langkah-langkah umum dalam penggunaan bahan ajar audio, yang pertama yaitu langkah persiapan.
Nah, langkah persiapan ini meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan, situasi dan kondisi. Dan yang kedua yaitu langkah penerimaan dan dilanjutkan yang terakhir yaitu langkah kegiatan lanjutan. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Kimbulama'a dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang bahan ajar non-cetak video. Seperti yang kita ketahui, program video dapat menghadirkan pengalaman belajar yang realistis. Pengembangan program video perlu memiliki kemampuan untuk memilih materi yang tepat yang dapat disampaikan melalui program video tersebut. Nah, untuk pemilihan isi atau materi program harus menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh medium video tersebut. Adapun informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui bahan ajar video dapat dikemas dalam format yang pertama, satu demonstrasi atau demo, yang kedua drama, dan yang ketiga terakhir features. Nah, untuk program berbentuk demo itu program yang memperlihatkan tahap-tahap atau prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya seperti proses pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna. Selanjutnya ada program berbentuk drama. Nah, biasanya dimulai dengan mengenalkan karakter dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang kemudian diikuti dengan konflik dan dibangun yang melibatkan para tokoh tersebut. Nah, nanti konflik ini akan diselesaikan pada akhir cerita. Yang terakhir ada features, merupakan program yang berisi segmen-segmen yang dikemas dalam bentuk penyajian yang bervariasi. Nah, sebuah program berbentuk features ini biasanya membahas suatu topik yang menarik dan menggunakan beberapa bentuk penyajian atau pendekatan program. Nah, selanjutnya ada prosedur perancangan pengembangan bahan ajar video. Hampir sama sih dengan prosedur pengembangan bahan ajar audio, yaitu dimulai dari pemilihan materi, terus materi yang dipilih juga harus sesuai dengan karakteristik bahan ajar video. Terus selanjutnya ada tim pengembangan bahan ajar video. Itu yang pertama ada penulis naskah, yang kedua ada ahli materi, yang ketiga ahli media, yang keempat ada produser, yang kelima ada program, yang keenam adalah yang bisa menarik minat pemirsa, yang ketujuh adalah mengemukakan informasi. Selanjutnya ada isi program yang disampaikan harus dengan jelas. Selanjutnya ada pemilihan pemain. Selanjutnya ada program dapat memotivasi pemirsa. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang produksi bahan ajar audio dan video. Produksi bahan ajar baik audio maupun video pada dasarnya merupakan suatu kegiatan kolaboratif. Kegiatan produksi tersebut melibatkan banyak personil dan peralatan rekam. Kegiatan produksi program dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana sampai yang canggih. Nah, pada umumnya rekaman audio dilakukan di studio audio untuk memastikan bahwa unsur suara yang direkam jelas dan jernih untuk didengar. Selanjutnya, personil yang terlibat dalam kegiatan produksi bahan ajar audio yaitu sutradara dan kerabat kerja atau kru. Sutradara merupakan pemimpin produksi bahan ajar video yang bersama kerabat kerja produksi merealisasikan naskah program video menjadi bahan ajar yang efektif. Nah, kerjasama yang baik antara penulis naskah dengan sutradara dalam hal ini sangat diperlukan
karena untuk menjamin akurasi tayangan dan isi bahan ajar video, rekaman unsur video dan audio dapat dilakukan baik di studio maupun di lapangan atau outdoor. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.